Untuk mengetahui kondisi di Jerman, kita bergabung dengan Yosi Ayu, warga negara Indonesia yang berada di kota Rhein-Neckar-Kreis, Jerman. Selamat siang waktu Indonesia, selamat pagi waktu Jerman. Yosi, mungkin Anda bisa menceritakan di sana saat ini suhunya sudah berapa? Dan kalau digambarkan sepanas apa ya gelombang panas ekstrim kali ini yang melanda Jerman? Karena tadi sampai saya bacakan ada kendaraan water cannon yang memang dikerahkan pihak kepolisian, Yosi. Betul, selamat pagi Mas Yuda dari Jerman. Betul, pagi ini tercatat sekitar 31 derajat, ini masih jam 6 pagi, dan diprediksi hari ini puncaknya akan 37 derajat. Tapi sebenarnya puncaknya itu sekitar weekend ini ya di beberapa negara Eropa Barat bervariasi, tapi kalau untuk di Jerman sendiri, kemarin sampai 44 derajat Mas Yuda, dan itu memang panas sekali. Betul kalau ada water cannon di beberapa tempat pemadam kebakaran, jadi emang sengaja alih fungsikan untuk mendinginkan udara untuk mengurangi rasa panas di ruang terbuka gitu. Yosi, kami di Indonesia melihat begitu viralnya aksi warga di Eropa, mungkin di Perancis juga yang membeli air conditioning ya, itu AC berbondong-bondong ke toko. Dan saya melihat memang kondisi di Eropa itu berbeda sama di Asia, di mana kita negara ekuator, negara tropis, terbiasa dengan cuaca panas, kita punya AC, tapi kalau secara konstruksi bangunan di Eropa itu rata-rata memang mereka tidak menggunakan AC karena masalah regulasi, kemudian masalah konstruksi bangunan, dan juga dari segi klimatologi isu di sana sepertinya merupakan salah satu hal yang mendasar. Lalu bagaimana dengan kondisi di Jerman sejauh ini? Apakah memang ada aksi massa membeli AC? Kemudian bagaimana menginstalasi AC sehingga begitu menjadi kendala besar buat warga di Eropa, Yosi, pada saat heatwave seperti ini? Iya, benar sekali Mas Yuda. Jadi memang secara umum iklim di Eropa itu kan dingin ya awalnya Iya. sebelum ada perubahan iklim seperti saat ini gitu. Jadi konstruksi bangunan, terutama bangunan lama itu mereka mempersiapkan supaya mereka bisa menahan panas di dalam bangunan supaya pada saat musim dingin mereka tidak perlu menyalakan penghangat ruangan terlalu lama karena itu memakan energi yang sangat besar gitu. Ternyata ketika ada isu global warming, ada perubahan iklim seperti sekarang, tidak semuanya cukup siap, termasuk bangunan baru pun tidak semuanya cukup siap karena ketebalan dindingnya tuh jauh lebih tebal dibandingkan dengan di Eropa atau di Asia atau di Indonesia ya. Itu sekitar 30 cm dan itu tuh berlapis-lapis karena itu fungsinya untuk menahan panas di dalam bangunan supaya ketika musim dingin nanti panasnya bisa menghangatkan warga yang di dalam rumah itu gitu. Nah, ketika kondisinya seperti saat ini, mereka ingin membeli AC, tapi beberapa rumah, beberapa bangunan di sini itu tidak semudah itu memasang AC. Pertama karena regulasi bangunan itu sendiri, kedua tidak tidak semua bangunan boleh dengan serta-merta membuat lubang untuk pipa penyaluran udara panasnya keluar, itu nggak semudah di Indonesia lah intinya begitu. Sehingga warga kebanyakan membeli AC yang portable, jadi seperti kipas angin tapi AC gitu. Itu memang sekarang sangat diminati gitu Mas. Yosi, mungkin Anda bisa ceritakan bangunan lama memang dari segi konstruksi tidak compatible ya untuk ada AC. Tapi bangunan baru tadi Anda katakan juga seperti itu. Lalu Anda seperti apa untuk mengatasi gelombang panas ini di rumah? Seperti apa? Mungkin Anda bisa menggambarkan kondisi hari-hari Anda mengatasi panas di sana. Tergantung tipe bangunan kalau kita ngomongin bangunan. Jadi bukaan jendela itu bisa jadi trik gitu. Misalnya kalau masih pagi tuh jendela yang sebelah barat yang dibuka, jadi nggak langsung kena matahari. Tapi kalau udah mulai siang yang dibuka itu jendela yang sebelah timur karena yang sebelah barat mataharinya sedang terik-teriknya gitu. Tapi beberapa bangunan di sini misalnya mau beli rumah baru gitu, kita bisa cek bukaan jendelanya itu ke arah mana dan seberapa besar ventilasinya, itu mempengaruhi sirkulasi udara di dalam rumah begitu. Kalau untuk kegiatan sehari-hari, karena misalnya kita harus keluar rumah, diusahakan kegiatan yang harus dilakukan di luar seperti belanja misalnya, itu dilakukan sebelum matahari sangat terik. Jadi pagi sekitar jam 6 pagi sampai jam 11, 12 siang itu masih oke lah. Tapi kalau udah jam 12, jam 1 ke atas itu sudah terlalu panas dan dihimbau untuk lebih banyak berada di dalam rumah gitu. Atau kalau mau keluar mencari tempat teduh, mencari tempat yang banyak instalasi airnya, misalnya danau atau sungai seperti itu.
Mhm. Anda sebagai warga asal Indonesia, di mana tadi saya katakan juga negara tropis, ada di garis khatulistiwa. Nah, bagaimana Anda bisa menjabarkan kondisi anomali cuaca di Eropa saat ini dengan mungkin panas di Indonesia, di Jakarta misalkan. Warga Jakarta sudah mengeluh nih kalau 37, 36 rasanya udah 40. Nah, di sana tuh sepanas apa, Yos? Dan bagaimana Anda bisa membedakan nih panasnya luar biasa gitu dibandingkan dengan negara kita di Indonesia? Panasnya tuh di sini durasinya lebih lama, Mas. Jadi misalnya kayak dari jam 11 gitu ya, jam 12 sampai nanti jam 21 malam. Jadi durasinya lebih lama karena emang kita lagi musim panas kan. Sedangkan kalau di Indonesia mungkin dari jam 11 sampai jam 3 atau 4 sore itu udah mulai agak mendingan lah gitu. Jadi pertama itu durasi, terus yang kedua kalau yang saya rasakan ya, untuk akhir-akhir ini, udaranya itu anginnya tuh nggak terlalu dinamis gitu. Jadi rasanya sangat statis, kayak kita tuh terkurung di dalam oven gitu rasanya kalau yang mau dideskripsikan. Sedangkan kalau di Indonesia, selain AC di sana lebih banyak Mhm, ya, mhm. di sana ya lebih ada anginnya lah. Kalau udah sore gitu anginnya masih udah bisa cukup diandalkan. Kalau di sini sore pun anginnya masih masih dibilang sangat minimal gitu. Jadi benar-benar terasa sangat di dalam oven sampai nanti jam 21 malam gitu. Saya bisa membayangkan di Jakarta saja sepanas ini begitu mengganggu ya, apalagi Anda dan saudara-saudara di sana ya. Kalau kita bicara Mhm. mengenai adanya anomali cuaca seperti ini, apakah itu juga merubah gaya hidup, kebijakan pemerintah Eropa, kemudian juga bagaimana konstruksi bangunan yang akhirnya mau tidak mau menyesuaikan dengan adanya anomali cuaca seperti ini? Apakah ada wacana seperti itu tadi terkait dengan regulasi, terkait dengan bangunan yang jauh lebih fleksibel untuk Mhm. mengatasi justru kali ini gelombang panas bukan cuaca dingin, Yosi? Bagaimana di sana? Nah, itu saya belum mengkaji sejauh itu, tapi kalau misalnya dilihat masif sekali gerakan atau kebutuhan orang untuk membeli AC misalnya, atau kebutuhan orang untuk bisa bertahan di dalam rumah tanpa pendingin udara dengan lebih nyaman di saat puncak musim panas, eh, pasti perlu butuh kajian tentang kondisi bangunan yang lebih fleksibel ya. Jadi musim dingin oke, musim panas oke. Tapi untuk sejauh itu saya belum mengkaji lebih jauh sih Mas Yuda. Terakhir Yosi bisa Anda ceritakan sudah berapa lama Anda tinggal di Jerman dan dalam periode waktu Anda tinggal di Jerman, di Eropa sejauh ini, apakah ada perubahan yang cukup ekstrim terkait dengan gelombang panas kali ini dibandingkan dengan waktu awal Anda datang hingga saat ini? Saya masuk Jerman tuh sekitar tahun 2019. Memang panasnya ada sih, tapi saya akui di tahun ini gelombang panasnya lebih ekstrim. Maksudnya suhu yang dicapai itu jauh lebih tinggi dan durasinya lebih lama. Dulu mungkin sempat 38, 39, mungkin 40 juga sempat, tapi nggak nyampe seminggu juga gitu. Ini lebih lama luar biasa. Itu sih yang saya rasakan. Baik Yosi, terima kasih untuk kesediaan waktunya berbagi kepada kami dan juga tetap jaga kesehatan, keep hydrated buat keluarga juga. Semoga kalian bisa mengatasi anomali cuaca ini dan kembali melakukan aktivitas seperti biasa selanjutnya. Terima kasih untuk Terima kasih. perbincangannya Yosi, salam sehat selalu.